Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mustafa Zaman dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, menelusuri jejak sejarah sebuah kota suci yang menjadi mercusuar peradaban Islam, kota Madinah. Sering kita dengar tentang suku Aus dan Khazraj ketika membicarakan kota Madinah. Tapi, tahukah Anda bahwa ada banyak kabilah lain yang juga hidup berdampingan di sana? Madinah, atau dahulu dikenal sebagai kota Yastrib, adalah sebuah kota mosaik kabilah dan keyakinan yang unik. Sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kota ini adalah sebuah panggung di mana berbagai suku dengan tradisi dan budayanya masing-masing memainkan perannya. Mari kita selami lebih dalam siapa saja mereka. Sebelum menjadi Madinah Al-Munawwaroh, kota ini bernama Yastrib. Kondisinya jauh dari kata damai. Berbagai suku hidup berdampingan, namun seringkali dalam ketegangan dan konflik. Secara garis besar, penduduk Yatsrib terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Dari bangsa Arab, yang paling dominan tentu saja adalah Bani Aus dan Bani Khazraj. Mereka adalah suku-suku keturunan Qahtan dari Yaman yang bermigrasi dari Yatsrib setelah runtuhnya bendungan Ma'rib. Bani Aus menetap di bagian selatan Yatsrib dan memiliki beberapa kabilah di bawahnya seperti Bani Muawiyah, Bani Amr bin Auf, dan Bani Nabid. Sedangkan Bani Khazraj, mereka mendiami bagian utara yang memiliki kabilah-kabilah seperti Bani Malik bin An-Najjar, Bani Harith, Bani Sa'idah, dan Bani Jusam. Pertempuran Bu'ats adalah salah satu konflik paling berdarah antara Aus dan Khazraj yang terjadi beberapa tahun sebelum Hijriah. Ini menunjukkan betapa gentingnya situasi di Yastrib saat itu. Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa mereka begitu membutuhkan sosok pemimpin seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain bangsa Arab, Yastrib juga sebagai rumah bagi sejumlah kabilah Yahudi yang cukup berpengaruh. Mereka diperkirakan telah bermukim di Yastrib selama berabad-abad. Sebagian besar bergerak di bidang pertanian, kerajinan tangan, dan perdagangan. Kabilah-kabilah Yahudi ini antara lain ada Bani Qainuqa yang merupakan pengrajin dan pedagang yang mendiami pusat kota Yastrib, dan mereka dikenal dengan keahlian mereka dalam perhiasan dan persenjataan. Selanjutnya ada Bani Nadir. Mereka adalah salah satu kabilah Yahudi terkaya, memiliki perkebunan kurma yang luas, dan mereka dikenal juga karena benteng-benteng mereka yang kokoh. Dan yang terakhir ada Bani Quraisyah. Kabilah ini juga memiliki perkebunan dan benteng di selatan Yastrib. Mereka memiliki hubungan yang kompleks antara suku-suku Arab, kadang bersekutu, kadang bermusuhan. Kaum Yahudi di Yastrib memiliki pengetahuan tentang kitab suci mereka, dan seringkali membicarakan tentang kedatangan seorang nabi terakhir. Ini menjadi dasar mengapa mereka pada awalnya menunjukkan ketertarikan terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan Rasulullah dan para muhajirin ke Yastrib pada tahun 622 Masehi adalah sebuah titik balik yang mengubah nama Yatsrib menjadi Madinah Al-Munawwaroh, kota yang bercahaya. Salah satu langkah pertama yang diambil Rasul untuk menciptakan stabilitas dan harmoni di Madinah adalah dengan menyusun Piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah. Ini adalah sebuah konstitusi tertulis yang luar biasa, mengatur hubungan antar berbagai kelompok masyarakat di Madinah. Piagam ini bukan hanya tentang Muslim. Ia secara eksplisit mengakui hak-hak kabilah Yahudi dan menetapkan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan, dan tanggung jawab bersama. Meskipun tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang secara langsung menyebut Piagam Madinah, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya sejalan dengan ajaran Islam tentang keadilan, persatuan, dan perlindungan minoritas. Contohnya, prinsip-prinsip toleransi dalam hidup berdampingan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Ayat ini menjadi landasan universal bahwa perbedaan suku, bangsa adalah sebuah hal keniscayaan yang harus menjadi sarana untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan. Piagam Madinah adalah implementasi nyata dari prinsip ini. Piagam Madinah mengikat seluruh kabilah di Madinah dalam sebuah perjanjian. Beberapa poin penting Piagam Madinah di antara lain, yang pertama, semua pihak termasuk Muslim, Yahudi, dan kelompok lain dianggap sebagai satu umat atau ummah wahidah.
dalam konteks sosial, politik, meskipun dengan keyakinan yang berbeda. Yang kedua, setiap kelompok memiliki kebebasan beragama dan kepercayaan mereka sendiri. Selanjutnya, mereka harus saling membantu dalam menghadapi musuh bersama dan melindungi Madinah. Dan setiap pelanggaran terhadap perjanjian ini akan ditindak secara adil. Selain Aus dan Khazraj yang kemudian dikenal sebagai kaum Ansor, banyak suku Arab lain yang juga memiliki peran di dalam sejarah Madinah, meskipun tidak sepopuler keduanya. Beberapa di antaranya ialah Bani Aslam. Suku ini adalah salah satu suku yang dengan cepat memeluk Islam dan menjadi bagian dari kekuatan Muslim. Mereka dikenal karena kesetiaan mereka kepada Rasulullah. Bani Ghifar, ini adalah suku gurun yang terkenal dengan kemampuannya sebagai penjejak dan pemandu. Abu Dzar Al-Ghifari adalah salah satu sahabat besar berasal dari suku ini. Mereka juga termasuk yang awal memeluk Islam. Bani Muzainah, suku ini juga merupakan salah satu suku yang datang untuk menyatakan keislaman mereka di hadapan Rasulullah. Mereka dikenal memiliki jumlah yang cukup besar. Dan Bani Juhainah, kabilah ini adalah salah satu kabilah yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin dan sering disebut dalam konteks perjanjian dan persekutuan. Kehadiran suku-suku ini menunjukkan bahwa Madinah bukanlah kota yang homogen. Ia adalah pusat di mana berbagai suku, baik yang berasal dari Madinah itu sendiri maupun dari luar, yang datang dan menjadi bagian dari komunitas ini. Muslim yang baru terbentuk. Ini adalah cerminan dari daya tarik Islam yang melintasi batas-batas kesukuan. Meskipun piagam Madinah telah ditetapkan, hubungan antar kaum muslimin dan kabilah Yahudi tidak selalu mulus. Ada beberapa insiden yang menyebabkan ketegangan dan akhirnya berujung pada pengusiran atau pengepungan. Bani Qainuqa, mereka adalah kabilah Yahudi pertama yang melanggar perjanjian dengan kaum muslimin. Insiden bermula dari penghinaan terhadap seorang wanita muslim di pasar, dan hal ini memicu pengepungan yang berakhir dengan pengusiran Bani Qainuqa dari Madinah. Ada Bani Nadir. Kabilah ini mencoba bersekongkol untuk membunuh Rasul. Setelah upaya pembunuhan tersebut gagal, mereka dikepung dan akhirnya diusir dari Madinah. Dan Bani Quraizoh, kabilah ini terlibat dalam pengkhianatan besar selama perang Khandaq. Mereka bersekutu dengan musuh yang mengepung Madinah, padahal mereka terikat perjanjian dengan kaum muslimin untuk melindungi Madinah. Pengkhianatan ini dianggap sangat serius dan berujung pada hukuman berat sesuai dengan hukum yang mereka sepakati sendiri sebelum Islam. Dalam surah Al-Hasyr secara spesifik menceritakan tentang pengusiran Bani Nadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 2 yang artinya, Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halaman mereka. Pada pengusiran yang pertama, kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun menyangka bahwa benteng-benteng mereka akan dapat dipertahankan dari siksaan Allah. Maka siksaan Allah datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah pelarian, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Penting untuk diingat bahwa tindakan-tindakan terhadap kabilah Yahudi ini bukanlah karena keyakinan mereka, melainkan karena pelanggaran berat terhadap perjanjian dan pengkhianatan yang membahayakan keamanan Madinah dan kaum muslimin. Kisah tentang berbagai suku dan kabilah di Madinah memberikan kita banyak pelajaran berharga. Madinah menunjukkan bahwa meskipun adanya perbedaan suku, budaya, dan bahkan agama, persatuan dapat terwujud di bawah kepemimpinan yang adil dan prinsip-prinsip yang jelas. Hukum dan perjanjian harus ditegakkan untuk menjaga ketertiban sosial. Pelanggaran terhadap perjanjian memiliki konsekuensi yang jelas. Islam, melalui ajaran Rasulullah, menunjukkan fleksibilitas dalam berinteraksi dengan kelompok non-muslim. Mereka saling memegang teguh perjanjian. Madinah menjadi contoh awal masyarakat madani di mana berbagai elemen masyarakat hidup, berdampingan, dan diatur oleh hukum dan prinsip-prinsip ilahi. Sahabat Mustafa Zaman, semoga pembahasan kita kali ini memberikan wawasan baru tentang kekayaan akan sejarah Madinah yang lebih dari sekedar Aus dan Khazraj. Madinah adalah bukti nyata bagaimana Islam membawa kedamaian, persatuan, dan keadilan di tengah keberagaman yang kompleks. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Mustafa Zaman agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.